Kalau kita lihat pada waktu lalu, Anda masih ingat ya tentang rambut putih berkerut. Itu pasti juga semuanya mata tertuju kepada Ganjar Pranowo, bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo dari situ. Di mana di sini dengan pernyataan Presiden Joko Widodo ojo ke susu, ternyata ya cara tidak langsung menunggu Gibran lah, yaitu dicawapreskan menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Nah, disinilah ya menurut saya, ya setidaknya Puan Maharani dan juga Ibu Megawati secara tidak langsung meniru gaya Presiden Joko Widodo ya di sini. Karena apa? Yang pertama kali yaitu memberikan ide tentang hak angket adalah dari kader PDI Perjuangan, yaitu siapa? Capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo di sini. Dan bahkan juga ide dari Ganjar Pranowo di sini disambut baik oleh partai-partai yang lainnya, terutama pengusung Capres 01 dan juga 03. Nah, di sini hak angket kian panas dan bahkan juga dari Adiana Pitupulu dan bahkan juga dari Hasto, hak angket akan berjalan dan banyak peminatnya tentang hak angket. Dan respon tersebut bahkan juga dikomentari oleh Surya Paloh, yaitu dari Ketua Umum Nasdem, dan bahkan juga akan menjamin lah setiap fraksi di DPR akan siap menandatangani pengguliran hak angket di sini. Tetapi saya terkejut ya melihat berita di sini, misalnya penegasan Puan tak ada instruksi wacana hak angket ke fraksi. Di sini menurut saya strategi ya, di mana perpolitikan pasti juga ada strategi, permainan catur dan lain sebagainya. Seperti apa? Saya masih ingat pada waktu lalu ya. Di situ bahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan ya setidaknya ke para pendukungnya lah, ojo ke susu karena atraksi politik belum selesai. Di sini menurut saya Pak Jokowi di sini yaitu merupakan politisi yang handal, politisi yang unggul. Di mana di sini dengan pernyataan Presiden Joko Widodo ojo ke susu, ternyata ya cara tidak langsung menunggu Gibran lah, yaitu dicawapreskan menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ akhirnya para pendukung Ganjar Pranowo misalnya akhirnya terpecah. Kader-kader PDI Perjuangan misalnya di situ juga terpecah di Pilpres, yaitu bingung antara memilih Ganjar dan juga Gibran, karena Gibran itu ya secara tidak langsung menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo, kurang lebih seperti itu. Kalau rakyat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo pasti akan memilih Gibran, kurang lebih seperti itu. Akhirnya di situ suara Ganjar pun terpecah, yaitu ada yang memilih Gibran dan juga ada yang memilih Ganjar, dan akhirnya pun di situ suara Ganjar pun langsung terjun bebas, yaitu mendapatkan 16%. Bayangkan, disinilah menurut saya atraksi politik Presiden Joko Widodo yang sangat keren sekali. Di penghujung waktu pendaftaran tiba-tiba Gibran mendaftar sebagai cawapres, dan itu juga membuat para pendukung PDI Perjuangan khususnya membuat suara terpecah, kurang lebih seperti itu. Di sini yaitu saya sangat kagum sekali ya, yaitu penegasan Puan tak ada instruksi wacana hak angket. Padahal sangat berbeda sekali ya dengan apa yang disuarakan oleh Hasto Kristanto misalnya dengan Adiana Pitupulu. Ya biasanya sih kalau Hasto sudah ngomong seperti itu pasti juga ada instruksi dari atasan menurut saya. Nah, di sini permainan politiknya menurut saya yang sangat halus, kalem, menurut saya hampir sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Intinya di sini jangan kesusu. Nah, bahkan di sini Gerindra anggap pernyataan Puan tak ada instruksi hak angket menyejukkan. Iya, menyejukkan, tapi tiba-tiba dar seperti itulah apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Bisa jadi. Di sini bahkan juga Gerindra ya ikut terpancing lah dengan pernyataan Puan di sini. Ya, akhirnya kan secara tidak langsung tidak ada persiapan tentang hak angket di sini. Terlebih dari Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju misalnya, karena pernyataan Puan tersebut dianggap yaitu ya tidak akan
akan mungkinlah hak angket berjalan. Kurang lebih seperti itu. Di sini Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habibur Rahman memuji pernyataan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani yang mengatakan belum ada arahan terkait hak angket pemilu kepada fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Puan dianggap bersikap sebagai negarawan. Pernyataan tersebut sangat menyejukkan bagi rakyat di akar rumput. Kami sangat mengapresiasi Ibu Puan yang telah bersikap sebagai negarawan sejati, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu dikutip pada 30 Maret 2024. Nah, bahkan di sini tidak hanya dari Gerindra saja ya, di sini bahkan juga dari pengamat sebut hak angket kian lemah usai Puan ngaku tak ada instruksi PDI Perjuangan. Ya, menurut saya hampir sama yang dilakukan pada waktu lalu ya, Presiden Joko Widodo, ojo ke susu, ojo ke susu. Nah, di situ juga pendukung-pendukung atau masyarakat dibuat bingung, ojo ke susu apa, ojo ke susu apa. Kalau kita lihat pada waktu lalu, Anda masih ingat ya tentang rambut putih berkerut. Itu pasti juga semuanya mata tertuju kepada Ganjar Pranowo, bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo dari situ. Tetapi itu berbeda sekali ketika Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo Subianto. Ya jelas lah, bapak siapa sih yang tidak mendukung anaknya maju sebagai cawapres? Ya pastilah masyarakat akan melihat Gibran yaitu sebagai sosok pengganti Presiden Joko Widodo. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan dari sini yaitu ada pengakuan dari Hasto, yaitu Hasto soal hak angket Pilpres. Tunggu saja, kita lakukan momen yang tepat. Bisa saja di sini menunggu putusan MK misalnya. Putusan MK misalnya tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan keinginan, bisa saja hak angket di situ akan berlanjut. Kalau misalkan putusan MK cukup memuaskan, pasti juga hak angket di sini ya cukup segini saja. Menurut saya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, hak angket berjalan di sini. Di sini dari Sekjen PDIP Hasto bicara soal hak angket terkait Pilpres 2024 yang belum bergulir. Hasto mengungkap alasan belum bergulirnya hak angket karena adanya tekanan-tekanan hukum. Ibu Megawati lama putuskan angket bukan perhitungan tapi tekanannya. Tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan ada respon yang berani menghadapi tekanan. Ada juga yang takut. Kita juga maklum. Tapi kita diajarkan untuk tidak takut, kata Hasto dalam diskusi Sing Waras Sing Menang yang disiarkan secara daring pada 30 Maret 2024 yang lalu. Menurut Hasto, hak angket dinilai menjadi hak yang menakutkan bagi pemerintah sehingga ada upaya-upaya yang tengah dilakukan. Hasto mengungkap upaya tersebut yakni mengambil alih P3 hingga kursi Ketua DPR RI oleh Golkar. Ya, seperti inilah. Jadi menurut saya Puan Maharani di sini dan juga Ibu Megawati khususnya sangat berhati-hatilah untuk mengambil langkah bergulirnya hak angket di sini. Ya memang menurut saya sangat bagus sekali lah, yaitu menunggu momen yang tepat, ketika Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju misalnya di situ sudah santai, baru di situ hak angket tiba-tiba bergulir. Nah, kemungkinan akan membuat kejutan-kejutan baru. Dan menurut saya juga hampir sama apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu ojo ke susu. Karena atraksi politik belum selesai di sini ya. Jadi jangan menyimpulkan seperti ini, yaitu pernyataan Puan di sini dianggap ya secara tidak langsung melemahkan hak angket. Bisa saja yaitu meniru gaya Presiden Joko Widodo di sini, yaitu ojo ke susu. Pesan yang tersirat adalah karena atraksi politik belum selesai. Apalagi juga saat ini masih juga ada gugatan di MK dan lain sebagainya. Ya tetapi menurut saya apapun lah, siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.